Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Hancur. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 29 sampai dengan ke-31. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah aku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar untuk tidak bermegah atas segala kelebihan kami, namun kami berjuang untuk mengurangi segala kelemahan kami dan mengatasi segala kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Manusia itu sangat terbiasa dan sangat suka berbicara tentang kelebihan-kelebihannya dia. Kadang jikalaupun tidak punya kelebihan yang spesifik, orang tersebut menceritakan banyak hal dengan ditambah bumbu-bumbu kebohongan, lalu membesar-besarkan diri untuk banyak aspek. Kita tahu dengan jelas bagaimana manusia itu mengemas sedemikian rupa sehingga seakan-akan dirinya menjadi lebih baik daripada apa yang ada seaslinya. Kita tahu di dalam diri wanita itu make up, di dalam diri laki-laki biasanya itu sifat-sifat maskulin yang ditonjolkan seakan-akan dia kuat, namun sesungguhnya tidak. Diungkapkan lewat apa? Mungkin dengan kendaraan bermotor yang diubah knalpotnya menjadi motor brong yang kemudian bersuara besar, padahal seakan-akan bertenaga besar. Mungkin bagi mereka yang tidak memahami tutup mata, seakan-akan ini motor dengan cc besar. Padahal motor biasa dengan cc kecil, tetapi diubah knalpotnya seakan-akan menjadi motor dengan cc besar. Itu sifat manusia, membesar-besarkan sesuatu buat kepentingan diri sendiri, mempercantik sesuatu, khususnya buat wanita, seakan-akan dia lebih cantik daripada apa yang seharusnya. Dan itu disukai juga kalau kita melihat di dalam media sosial. Ada aplikasi yang membuat wajah tua itu menjadi muda, wajah yang kasar itu kemudian menjadi halus, wajah yang keriput menjadi kinclong. Kurang lebih seperti demikian. Itulah sifat manusia. Tetapi dalam firman Tuhan, seyogianya yang kita kembangkan itu bukan hati dengan segala keangkuhan, hati dengan segala kebutuhan validasi dari pihak luar, tapi yang dipersembahkan oleh kita kepada Tuhan adalah hati yang hancur. Hati yang hancur maka akan berorientasi kepada perjuangan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan pribadi. Seseorang yang berjuang untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pribadi, mengakuinya, lalu bertobat di hadapan Allah, memperbaikinya, maka orang tersebut akan jauh lebih bisa memahami tentang pergumulan-pergumulan hidup orang lain. Karena dirinya sendiri juga belajar untuk memiliki hati yang hancur di hadapan Allah, bukan hati yang arogan, hati yang sombong, hati yang memegahkan diri. Mari kita baca kembali ayat daripada firman Tuhan yang kita lihat tadi. Firman Tuhan berkata apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 29 sampai dengan ke-31. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Kita melihat bahwa seringkali manusia itu tatkala melihat orang yang baik, orang yang berprestasi, orang berhasil, kita turut merasa iri. Tetapi apa yang firman Tuhan ajarkan, kalau kita melihat orang yang lemah, kita ikut merasakan kelemahan yang sedang dialaminya, kemiskinan yang sedang dialaminya, kesusahan yang sedang dialaminya, persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Itu yang firman Tuhan katakan, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku ikut hancur oleh duka cita? Jadi melihat orang tersandung, melihat orang jatuh, melihat orang yang gagal, bukan disyukuri. Tetapi kemudian dikatakan, aku ikut hancur dan merasakan duka cita. Itu yang dimiliki adalah hati yang hancur, yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Pada ayat yang berikut dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Di sini berbicara seakan-akan tentang sebuah permainan kata. Bagaimana mungkin bermegah atas kelemahan? Tapi menunjukkan biasanya orang bermegah itu atas kelebihan. Orang bermegah atas keberhasilan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku akan bermegah jika bermegah pun aku bermegah atas segala kelemahanku. Maka kelemahan itulah yang menjadi orientasi yang harus diperbaiki.
orientasi harus kemudian diperjuangkan untuk menjadi lebih baik. Sahabat perjalanan, lalu ayat berikut dikatakan Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Orang yang berdusta biasanya dia akan membuat sedemikian rupa apa yang kurang di dalam dirinya, ditutupi serapat-rapatnya. Tetapi kelebihannya yang siogianya juga tidak lebih-lebih amat, tetapi dia lebih-lebihkan. Dia memang ada kelebihan, memang ada keberhasilan, tapi dilebih-lebihkan. Itu sifat dasar manusia, dan itu akan membuat manusia jatuh ke dalam hati yang arogan, hati yang sombong, hati yang kemudian angkuh. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah dalam firman-Nya adalah hati yang hancur, hati yang tulus, hati yang rendah hati yang murah hati yang disentuh oleh kasih Kristus, dan kemudian itu ungkapkan di dalam kehidupan kesehariannya juga, kasihnya juga kepada orang lain. Maka pada titik inilah sahabat seperjalanan kita bertemu dengan dua perbedaan, yaitu orang yang memiliki hati yang hancur atau orang yang memiliki hati dengan segala kesombongan, keangkuhan, dan kemegahan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang di dalam hidup ini agar kita menjadi pribadi. Kita tahu dengan jelas Paulus adalah pribadi yang memiliki keberhasilan, kekayaan, jabatan, posisi, kecerdasan, pendidikan. Tetapi setelah dia bertobat kepada Tuhan dan bertobat dari segala dosa-dosanya, dia diubahkan oleh Allah. Dia tidak memiliki hati yang angkuh, dia tidak memiliki hati yang menyombongkan diri, tapi hati yang hancur. Itu yang firman Tuhan katakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Maka Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita terpuji sampai selama-lamanya bahwa aku tidak berdusta. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan caranya Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami masing-masing sahabat seperjalanan memiliki hati yang hancur seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus setelah mengalami pertobatan, dan bukan memiliki hati dengan segala keangkuhan, hati yang penuh dengan kesombongan. Tetapi kami bisa merasakan orang yang lemah, kami merasa lemah, orang yang tersandung kami merasakan juga hati yang penuh dengan duka cita. Biarlah segala kemuliaan seperti yang dicatat dalam ayat 31, Bapa dari Yesus Tuhan kita terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak hidup dalam keberdustaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.